Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bakudapa dalam ibadah aras jemaat remaja Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru. Merdeka untuk kita semua pada hari ini 17 Agustus 2020 Indonesia boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Kita semuanya bersyukur bahwa pada hari ini orang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun orang masih beribadah dari rumah, tapi orang patut bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mulaikan ibadah ini. Mari kita angkat pujian, ku berbahagia, yakin teguh. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami pada saat ini. Kami boleh beribadah walaupun kami masih beribadah dari rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah ibadah ini ya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Suci kuduskan kami, layakkan kami dalam peribadatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hari
saat ini mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita, dan menyiapkan perlengkapan ibadah kita. Kita akan dengarkan berita firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Mary Langi. Kepada Kak Mary Langi disilahkan. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, teman-teman remaja, koordinator remaja, bahkan pembina remaja yang saya sapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kita boleh bertemu lagi dalam peribadatan remaja Gemim Saitun dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan di malam hari ini saya rindu untuk membawakan firman Tuhan bagi teman-teman remaja, koordinator bahkan pembina remaja dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kasih Tuhan tetap kami rasakan selang satu hari yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan sebagai remaja, koordinator remaja, pembina remaja, untuk datang kepadamu Bapa, membaca dan merenungkan firman-Mu. Terlebih daripada itu, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan menurut kehendak-Mu, agar kami layak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami Bapa, juga hamba-Mu yang Kau utus pada malam hari ini Tuhan, banyak sekali kekurangan dan keterbatasan atas dirinya. Namun kiranya atas berkat-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua sudah siap? Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Keluaran. Pasti teman-teman tahu kitab Keluaran itu bersebelahan dengan kitab Wahyu. Salah. Kitab Keluaran Perjanjian Lama bersebelahan dengan kitab Kejadian. Kita buka kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji Tuhan, sampai sejauh sana pembacaan kita di malam hari ini. Terpujilah orang-orang yang membaca firman Tuhan di malam hari ini. Shalom, merdeka. Teman-teman remaja, koordinator dan pembina remaja, di malam hari ini atau hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2020. Tak terasa sudah 75 tahun ternyata Republik Indonesia, negeri kita tercinta Indonesia, merdeka. Dan di malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berfirman ke-10 firman. Pasti teman-teman sudah mengetahui pembacaan kita di malam hari ini. Bahkan sudah lebih tahu daripada kakak apa yang akan sampaikan. Tetapi orang semua dalam proses belajar. Saya pun demikian. Dan malam hari ini kita kembali belajar lewat pemberitaan firman Tuhan ke-10 firman. Ada yang bisa menyebutkan tanpa salah ke-10 firman itu? Ada yang bisa? Kalau ada teman-teman yang bisa, langsung menghubungi Komisi Remaja, Kak Randy, Kak Meli, Kak Sil, Kak Melki, Kak Kiki, dan teman-teman yang lain bagi 5 orang penelepon pertama. Selesai ibadah ini, 5 orang penelepon pertama yang menyebutkan ke-10 firman tanpa ada yang salah akan mendapatkan bingkisan kemerdekaan dari komisi. Ke-10 firman. Wah, kakak, ke-10 firman, kita sudah tahu itu ke-10 firman. Kita tahu dalam pembacaan ini sampai bagaimana Tuhan Allah memberikan ke-10 firman kepada bangsa Israel. Nah, saya ceritakan sedikit bahwa pada masa itu adalah masa di mana Nabi Musa membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak sekali pergolakan di sana, banyak sekali cerita yang terjadi di sana. Pada saat Musa menghadap Firaun, kemudian Raja Firaun tidak memberikan izin kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Namun itulah Tuhan Allah memberikan hikmat kepada Musa, karena dia nabi pada saat itu, memberikan hikmat kepada Musa, memberikan satu tanggung jawab kepada dia, supaya dia boleh membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, di mana tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Ke-10 firman ini diberikan Tuhan Allah di gunung apa? Betul, di Gunung Sinai pada saat itu. Namun prosesnya teman-teman, bukan langsung Tuhan Allah datang pada saat itu, tidak. Tetapi ketika ke-10 firman ini akan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, ada prosesnya. Musa harus menyucikan dirinya, juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Karena di gunung itu tidak semua orang boleh naik ke situ untuk mendapatkan ke-10 firman itu. Musa dan Harun yang naik pada saat itu. Dan Tuhan Allah berfirman kepada Musa pada ayat 1, Akulah Tuhan, ayat 1 dan 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dari satu tempat perbudakan kepada tempat yang lebih baik. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini sangat tegas dikatakan oleh Tuhan Allah kepada kita semua, bukan hanya kepada Musa pada saat itu, bukan hanya kepada bangsa Israel pada saat itu, tetapi kita juga yang saat ini, yang adalah bangsa Israel yang saat ini. Firman itu juga ditujukan kepada kita semua.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Rekan-rekan remaja, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sangat tegas dikatakan oleh Tuhan Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, bahkan jangan sujud menyembah kepadanya. Karena di sini Tuhan Allah mau bangsa Israel yang pada saat itu merasakan penyertaan daripada Tuhan Allah sendiri ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dijaga, dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan Allah sendiri. Sehingga bangsa Israel ini mendapat kasih di mata Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah ingin bangsa Israel ini untuk selalu dekat kepadanya, untuk dengar-dengaran kepadanya, sehingga diberikanlah ke-10 firman ini. Dan ada poin-poin yang sangat-sangat ditekankan di situ bahwa Tuhan Allah tidak mau ada Allah lain selain Dia. Seperti contoh, kalau kakak mau kasih ingat atau mau kasih contoh, di rumah, misalnya di rumah, torang ada satu, torang pemainan, torang sayang sekali, atau torang pe handphone jo. Teman-teman remaja pasti rata-rata sudah punya handphone. Pasti banyak sekali yang sudah mendownload itu permainan, apa namanya itu yang jabataria kalau tengah malam. Masuk-masuk jo di sebelah kiri kanan, tembak-tembak. PUBG, itu torang so suka sekali kan itu permainan itu. Bahkan orang so idola-idolakan itu permainan itu. Kong kalau mama atau papa mau suruh patorang, Kesya, tolong dang lihat akang itu adek. Satu kali panggil ini, ndak dengar. Kedua kali panggil, Randy, coba isi akang pulsa pa mama. Badiam, mama dan papa bingung. Apa ini terjadi? Serta piba dekat, masuk-masuk kiri kanan, di sebelah kiri dia, sebelah kanan dia, tembak. Aduh, ternyata PUBG merajalela. Mama dan papa mau ambil itu handphone, langsung muka maskena, bukan maskena, suta bengko-bengko itu muka. Mama mau suruh, suba diam, suba diam, so maraju, so ni mau bikin apa-apa. Itu contoh Allah lain di hadapanku. Tanpa torang sadari, torang mendewakan hal itu, tidak mendengarkan apa yang orang tua bilang. Kiki, beli akang dan gas, ganti akang gas. Duh mak sadiki le, nanti mau isi akang pulsa. Aduh mak tak boleh isi pulsa sendiri. Karen, apa kalau cewek-cewek kan? Karen isi akang pulsa listrik dan cuma di muka situ. Aduh mama Jo, nanti Karen mama mau kasih 5.000. Aduh adek Jo mak nanti tak kasih 7.000. Oh cilaka. Kadang terjadi hal-hal seperti itu bagi di dunia remaja, pembina remaja, bahkan di komisi remaja. Tanpa kita sadari, kita mengidolakan seseorang, kita mengidolakan bukan hanya seseorang, kita mengidolakan itu PUBG dan sebagainya. Sampai-sampai di waktu ibadah remaja atau ibadah di mana saja, ibadah kolom, nanti sadiki le mama jo lebih dulu, nanti kita menyusul. Di firman Tuhan di sini dikatakan teman-teman, kakak hanya mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena Tuhan Allah itu tidak suka. Dia adalah Allah yang cemburu. Sama dengan kakak dan adik itu, aduh kita cemburu ngana terlalu mama sayang atau bagaimana, tetap Tuhan Allah sayang patorang semua. Selanjutnya teman-teman, ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini kadang juga terjadi pada orang kehidupan. Apalagi kalau mama suka pergok, siapa marah badusta di sekolah atau nyanda? Aduh, soalnya tahu mau bilang apa? Ada di sekolah tadi mak. Apalagi kalau patamang, nggak ambil kita pe cookies. Aduh betul, demi Tuhan kita ndak ambil nggak pe cookies, padahal sudah di dalam puru, no? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Aduh, siapa marah? Aduh Tuhan marah. Tuhan marah memang orang berdusta. Cuma jangan memakai nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena nama Tuhan itu kudus. Karena Tuhan Allah adalah kudus. Selanjutnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Artinya apa teman-teman? Bahwa kita mengkhususkan atau 6 hari lamanya torang bekerja, torang belajar, torang bermain, melaksanakan setiap aktivitas yang ada dalam kehidupan kita semua. Dari pagi sampai malam kita bermain, kita pergi ke mall, kita belajar, kita jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi Tuhan Allah menginginkan ada satu hari memang khusus di mana kita datang kepada Dia, datang tunduk di hadapannya, datang mengaku kepada Dia, datang memuji Dia, menyembah Dia. Karena apa? Karena sudah 1 minggu orang boleh merasakan akan kasih Tuhan, bisa merasakan akan berkat Tuhan dalam setiap orang kehidupan. Satu hari ini pun ketika orang pagi-pagi tadi boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, boleh mendapat berkat lewat orang tua kita, lewat pekerjaan kita, itu adalah anugerah daripada Tuhan Allah. Dan hari ini pun ketika kita boleh sama-sama merayakan, memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan Allah nyatakan bagi bangsa Indonesia. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, di kota kita, di provinsi kita, bahkan di negara kita, di dunia ini, ketika kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, kita yakin dan percaya pasti ada jalan keluar dalam setiap permasalahan yang sedang digumuli bersama di dunia ini. COVID-19, mari kita sama-sama memutus rantai. Dengan jalan, pasti teman-teman remaja, koordinator sudah mengetahui apa dan bagaimana seharusnya kita harus bertindak. Kalau keluar rumah, ketika itu belum menjadi satu kebiasaan, pasti kita merasa sulit. Namun sekarang sudah digalang-galangkan, sudah disuarakan terus, bahkan terus menerus, bahwa salah satu cara kita untuk menjaga diri kita, menjaga negeri ini, menjaga kehidupan kita, yaitu memakai masker, ada jarak, rajin cuci tangan, dan kemana-mana mesti bawa hand sanitizer. Dan jangan lupa di atas semuanya itu adalah tetap kita berdoa, minta Tuhan tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan kesehatan bagi orang semua. Kita lanjut teman-teman. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai anak dalam satu rumah.
Torang semua boleh ada, coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, lihat mama, papa, adik atau kakak, saudara. Torang bersyukur, berterima kasih karena masih boleh berkuliah semua dalam keadaan yang sehat. Ketika ada mama atau papa memberikan teguran, teguran itu bukan karena mereka tidak sayang, namun karena mereka sayang maka diberikan teguran. Firman Tuhan pun berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu kata firman, bukan KKP kata-kata. Jadi bagaimana orang sebagai anak-anak, sebagai remaja, orang menghormati orang tua. Karena kenapa kakak katakan demikian? Yang kasih sekolah buat orang semua siapa? Yang membelikan baju siapa? Yang membelikan sepatu siapa? Oh, sudah jauh-jauh itu. Itu nanti semua Natal semua bat tempel kayak perangko mama dan papa, Kang. Dekat-dekat ini jo pasti, karena sekarang belum boleh masuk sekolah, belum boleh kan ke sekolah, belum boleh masih lewat internet. Pasti kalau internet apa itu? Orang perlu apa? Aduh, cepat sekali orang bercerita, berjawab, orang perlu kuota. Siapa yang mau kasih itu kuota itu? Siapa? Nah, itu mama atau papa yang mau kasih itu kuota itu. Iya toh? Atau kakak-kakak komisi yang mau kasih itu kuota supaya teman-teman remaja banyak mau belajar dengan baik-baik. Oh, mantap. Pasti yang mau kasih mama dan papa. Jadi bagaimana orang pe sikap, bagaimana orang pe tingkah laku di dalam rumah, berarti harus dengar-dengaran pak mama dan papa. Jaga itu adik di rumah, jaga rumah, bersih-bersih rumah. Setiap keadaan yang terjadi dalam orang kehidupan itu bukan suatu kebetulan. Kadang orang berpikir, duh so terlalu lama di rumah kak, so bosan kita. Jangan, tapi gunakanlah waktu di rumah lebih banyak, berarti membangun hubungan yang baik dengan orang tua, dengan mama dan papa. Membangun hubungan yang baik dengan adik, dengan kakak. Semesti tahu jasa bersih rumah, membantu memasak dan sebagainya. Dan harus menghormati orang tua yang ada di rumah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Teman-teman pasti sudah mengetahui. Di sini banyak sekali larangan, banyak sekali peraturan kalau bisa saya katakan. Ke-10 firman ini banyak sekali peraturan. Namun teman-teman remaja, koordinator bahkan pembina remaja, secara sepintas pasti kita berpikir, duh kenapa terlalu banyak sekali peraturan? Duh kenapa terlalu banyak sekali itu aturan-aturan yang terjadi? Contoh di rumah atau di sekolah. Di sekolah peraturan sebelum jam 7, teman-teman siswa harus sudah berada di dalam lingkungan sekolah. Kalau tidak sekolah akan ditutup. Itu untuk apa? Disiplin. Yang terjadi di ke-10 firman ini. Supaya orang disiplin dan orang mengetahui mana yang boleh orang bikin dan mana yang tidak boleh orang buat. Pasti teman-teman remaja, koordinator bahkan pembina remaja sudah tahu apa itu semua. Ketika orang mau mendengar, melihat, membaca setiap peraturan atau melihat ini ke-10 firman dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan selalu menolong dan menyertai orang dalam orang kehidupan. Amin. Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Lewat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan lewat kitab Keluaran, di mana disebutkan mengenai ke-10 firman. Ajar kami Tuhan sebagai remaja, koordinator dan pembina remaja untuk tahu menempatkan diri kami Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami, dan kami tidak melakukan apa yang tidak baik.
agar supaya Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, taruh hikmat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ada ungkapan syukur ingin kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Merasalah kami akan segenap cinta kasih kebaikan-Mu yang tak pernah putus-putusnya hinggap dalam kehidupan kami. Sebagai remaja, pembina remaja, UPK remaja dari kolom 1 sampai dengan kolom 22, komisi remaja yang sampai saat ini masih merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata. Terlebih pada kesempatan ini, kembali lagi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Di tengah-tengah juga suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, negeri tercinta kami. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat puji-pujian penyembahan. Begitu juga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Kak Mary Lalamentik Langit. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Terlebih kami sebagai remaja dan pembina remaja, untuk selalu berpegang kepada ketetapan hukum Tuhan yang sudah disampaikan tadi, untuk menjadi remaja yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Kak Mary dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dimanapun dia pergi dan berada, bersama-sama juga dengan keluarga. Kekuatan dan kesehatan, tuntunan daripada Tuhan yang boleh dia rasakan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini, khususnya untuk program pelayanan remaja Jemaat Zaitun yang dalam minggu-minggu ke depan kami masih lagi beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya untuk proses ibadah, perekaman ibadah sampai dengan pelaksanaan ibadahnya, Tuhan berkati. Mampukanlah kami sebagai komisi, sebagai pembina, sebagai adik remaja untuk boleh dapat bersatu hati untuk lebih taat, untuk ikut serta dalam setiap peribadatan, walaupun hanya dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya Tuhan, Tuhan kiranya juga memberkati program pelayanan dari remaja Jemaat Zaitun dalam rencana keikutsertaan untuk ikut serta dalam latihan tenaga pembina remaja yang akan dilaksanakan secara online bersama-sama juga dengan seluruh pembina remaja yang ada di Rayon 1 dan Rayon 2 Manado. Tuhan kiranya memberkati rekan-rekan pembina yang boleh terpanggil untuk melayani dalam keikutsertaan di latihan tenaga pembina remaja ini. Kiranya Tuhanlah yang akan mempersiapkan mereka, mempersiapkan hati, mempersiapkan waktu dan kesempatan yang terbaik agar supaya mereka bisa dapat mengikuti ini dengan baik sampai selesainya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa khusus untuk hari ini, di mana tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa kami yang boleh berhali ulang tahun yang ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum mereda, berkatilah bangsa kami ya Tuhan.
Berkatilah seluruh elemen bangsa, terlebih dalam berupaya untuk bahu-membahu bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai di tingkat provinsi maupun yang ada di kota kami tercinta, Kota Manado. Semangat kebersamaan untuk terlepas dari situasi ini menjadi sebuah motivasi bagi kami sebagai anak-anak bangsa untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami lewat segenap talenta, lewat segenap kemampuan, akal, daya, pikiran yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati untuk gereja kami, Gereja Masenjil di Minahasa, terlebih khusus yang ada di Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Tanah Weru. Berkati Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ketua Badan Pekerja, sampai kepada seluruh pelayan khusus UPK yang ada di Kolom dan seluruh jemaat. Berkati dalam kebersamaan jemaat, dijaga dan dilindungi selalu. Diberkati dalam setiap program-program pelayanan yang sementara atau yang akan dilaksanakan. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan, khusus bagi rekan-rekan kami yang mungkin pada saat ini masih diliputi oleh dampak wabah pandemi COVID-19. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pemulihan, terlebih untuk tenaga medis juga, beserta juga dengan tenaga kesehatan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk mereka dapat terlepas dari wabah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan keluarga kami, aktivitas kami, walaupun kami sebagai remaja dalam suasana pembelajaran di rumah masing-masing. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat. Berkati juga orang tua kami yang menjaga, mengurus, memelihara kami. Berikan juga mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur dan permohonan kami, yang semuanya kami hanya alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian berita firman Tuhan yang boleh orang dengar sama-sama tadi. Dan Kak Sil ingatkan kembali kalau tadi ada kuis yang disampaikan oleh Kak Mary. Jadi jangan lupa untuk 5 penelpon pertama silahkan ditelepon. Entah itu mau telepon Pak Kak Meli, entah itu mau telepon Pak Kak Melki, Kak Kiki, Kak Randy, atau Kak Sil, atau ke Kak Mary. Ditunggu teleponnya. 5 orang penelpon pertama. Oke, terima kasih untuk Kak Mary yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Melki yang sudah mendoakan kita semua. Dan kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar
ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan, Senin 24 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap jaga kesehatan.